salam penuaian, salam terobosan. Semangat pagi semuanya, semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Ya, senang sekali hari ini Selasa 18 Maret 2025 boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu anak-anak Tuhan yang luar biasa ya. Baik, mari kita buka Alkitab kita hari ini dari 1 Korintus pasal 7 ayat yang ke-28 ya. Saya beri judul renungan pada hari ini adalah keluarga tangguh di zaman yang rapuh. Nah, demikian bunyi firman Tuhan, saya akan membacanya dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. 1 Korintus pasal 7 ayat yang ke-28. Tetapi kalau saudara kawin, itu bukan dosa. Begitu juga kalau seorang gadis kawin tidak berarti ia berdosa. Hanya mereka yang kawin itu akan menghadapi banyak kesusahan. Dan saya ingin saudara terhindar dari kesusahan-kesusahan itu. Nah, dalam terjemahan NIV bahasa Inggrisnya dikatakan, but those who marry will face many troubles in this life. Ayat firman Tuhan ini dengan jelas dikatakan bahwa kalau kita menikah, Bapak Ibu sekalian, itu tidak berdosa. Bahkan kita sudah belajar bahwa pernikahan itu adalah ide daripada Tuhan sendiri. Nah, ayat ini mau mengingatkan kepada kita, kalau orang menikah, mereka akan menghadapi banyak kesusahan. Atau dalam bahasa Inggrisnya, kalau kita menikah, kita akan menghadapi yang namanya many troubles. Artinya akan banyak masalah yang kita hadapi ketika kita masuk dalam pernikahan. Yang tidak menikah saja hidupnya bujangan, Bapak Ibu sekalian, atau mendapat panggilan ilahi selibat, panggilan untuk tidak menikah, mereka juga banyak ngalamin masalah, banyak ngalamin kesusahan dalam hidupnya. Apalagi kemudian dua orang ya yang berlainan jenis, bahkan dikatakan lawan jenis, mereka menikah. Maka persoalannya akan semakin tambah dan semakin banyak. Tetapi melalui renungan hari ini kita akan belajar bagaimana ketika kita sudah berkeluarga dan berumah tangga, kita memiliki keluarga yang tangguh, lebih-lebih hari ini di zaman yang rapuh. Zaman yang penuh tantangan ini, Bapak Ibu sekalian, keluarga seringkali menghadapi berbagai tekanan, berbagai masalah. Dari mulai tekanan itu karena perubahan budaya, kemudian godaan dan kemajuan teknologi, dan sampai kepada nilai-nilai dalam kehidupan yang semakin jauh daripada kebenaran firman Tuhan. Nah, kita Bapak Ibu sekalian sebagai orang percaya dipanggil untuk memiliki keluarga yang tangguh di tengah-tengah dunia yang semakin rapuh ini. Ya, dulu Bapak Ibu sekalian kita tahu keluarga adalah pusat kehidupan sosial. Namun sekarang banyak orang lebih menekankan tentang kehidupan pribadi yang dipikirin cuman aku, diriku, dan saya. Kebebasan pribadi yang dipikirkan kebebasan tentang aku, diriku, dan saya. Mengejar kebahagiaan pribadi, kebahagiaan diri sendiri, aku, diriku, dan saya, tanpa peduli lagi yang namanya kebersamaan dalam keluarga. Contoh, banyak orang tua sibuk dengan pekerjaannya,
dengan karir mereka, sehingga mereka tidak punya waktu lagi untuk bersekutu atau punya waktu yang berkualitas dengan keluarganya dan juga dengan anak-anaknya. Makan malam bersama sudah semakin jarang dilakukan, Bapak Ibu sekalian, semakin jarang ditemukan. Kenapa? Karena semuanya sibuk, sibuk, sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Bahkan sekarang banyak keluarga-keluarga yang anak-anaknya sudah mulai bertumbuh dewasa, tapi belum menikah, mereka memilih tinggal sendiri dan tidak mau tinggal bersama orang tua mereka. Belum lagi kemudian ada perubahan konsep tentang keluarga dan tentang pernikahan, Bapak Ibu sekalian. Hari-hari ini pernikahan itu sering dianggap hanya sebagai kontrak, ya, sekali lagi sebagai kontrak, bukan perjanjian kudus yang harus dijaga. Sehingga akibatnya apa? Angka perceraian terus meningkat. Karena mereka yang terlibat di dalam pernikahan itu, mereka tidak memandang pernikahan itu sebagai perjanjian kudus yang harus dihormati, yang harus dijaga, yang harus ditaati dan ditepati, ya. Sehingga hari-hari ini kita lihat jadi pemandangan yang biasa, hidup bersama tanpa menikah, ya, kumpul kebo bahasa Inggrisnya, live together with kerbau atau with bull, ya. Dan orang yang hidup bersama tanpa menikah hari-hari ini dianggap sebagai kewajaran. Bahkan pernikahan sesama jenis bukan lagi hanya di Amerika Serikat, tapi juga sampai ke Indonesia, bahkan sampai di pelosok-pelosok yang ada di Indonesia mulai dapat diterima meskipun itu ditentang oleh banyak agama, khususnya di dalam Alkitab. Nah, Bapak Ibu sekalian, juga tentang kemajuan teknologi. Itu juga karena kemajuan teknologi, banyak keluarga yang menjadi rapuh, bahkan keluarga menjadi runtuh. Teknologi itu, Bapak Ibu sekalian, adalah alat yang netral. Tetapi jika tidak dikendalikan, maka bisa menjadi godaan yang mengancam dan kemudian mengganggu kehidupan keluarga sehingga keluarga menjadi rapuh dan runtuh. Ketergantungan pada media sosial dan gadget, Bapak Ibu sekalian, itu adalah pemandangan yang sangat biasa yang kita bisa jumpai baik di jalan-jalan, di tempat kerja, di gereja, maupun di rumah-rumah. Suami istri banyak yang menghabiskan waktu, lebih banyak menghabiskan waktunya dengan HP mereka, dengan gadget mereka masing-masing, daripada ngobrol satu dengan lainnya. Anak-anak lebih tertarik bermain game atau nonton YouTube daripada berinteraksi dengan papa mamanya. Banyak keluarga yang duduk bersama di satu meja, entah itu di meja makan atau di ruang tamu, bahkan di restoran-restoran, tapi mereka sibuk dengan gadgetnya, mereka sibuk dengan HP-nya masing-masing. Ibu Yongki pernah berkata bahwa handphone ini bisa mendekatkan satu dengan yang lainnya, tapi kalau di dalam keluarga, maka handphone itu bisa membuat keluarga ini yang dekat jadi jauh, ya. Yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh. Misalnya sekarang ini kan orang tua kami, Ibu Osyani Sariwati ada di Indonesia. Gara-gara gadget ini kami jadi dekat, Bapak Ibu sekalian, karena kami sering bertelepon,
ngobrol secara rutin melalui gadget. Tapi ya coba kita lihat orang-orang yang ada di dalam keluarga, karena mereka di dalam rumah mainan gadget, tergantung sama gadget, tergantung sama handphone, maka meskipun secara fisiknya berdekatan, tapi secara hati berjauhan karena sibuk dengan urusan gadgetnya masing-masing. Ya, belum lagi banyak keluarga hari ini selain hal-hal itu, Bapak Ibu sekalian, lebih fokus mengejar duit, 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 ya, mengejar kekayaan daripada membangun hubungan dengan Tuhan, daripada mengejar Tuhan. Alkitab dengan jelas berkata, carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Nah, banyak keluarga mengukur kebahagiaan berdasarkan jumlah uang, jumlah rumah, jumlah mobil, jumlah tabungan barang berharga yang mereka miliki. Nah, bagaimana sekarang kita bisa membangun keluarga yang tangguh di zaman yang rapuh? Mari kita lihat dari Amsal pasal 3 ayat 3 dan ayat yang keempat. Amsal 3 ayat 3 dan ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan, janganlah kiranya kasih dan setia, bersama saya ucapkan kasih dan setia, 2, 3, kasih dan setia. Ya, ulangi. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu. Tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Ayat yang lain berkata begini, Bapak Ibu sekalian, banyak orang yang baik hati, tapi orang yang setia siapa yang menemukannya? Mari Bapak Ibu sekalian kembali kepada keluarga. Kalau kita mau memiliki keluarga yang kuat, keluarga yang kokoh, keluarga yang tangguh di zaman yang rapuh ini, maka kasih dan kesetiaan itu harus menjadi fondasi, harus menjadi dasar daripada keluarga kita masing-masing. Bersama saya ucapkan kasih dan kesetiaan. 2, 3, kasih dan kesetiaan. Di zaman akhir ini, kita sangat beruntung Bapak Ibu sekalian, karena Roh Kudus sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu, dan bagi kita yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan, Allah dan Juru Selamat kita, maka Allah Roh Kudus itu sekarang sudah tinggal bersama-sama dengan kita, ada di dalam kita. Dan Roh Kudus itu juga disebut sebagai Roh Penolong, Parakletos. Dia yang membantu kita, dia yang menolong kita di dalam kelemahan-kelemahan kita. Roh yang sama inilah yang memampukan kita untuk hidup di dalam kasih dan kesetiaan. Kasih yang dimaksud di sini adalah kasih yang tidak sama dengan kasih dunia. Dunia menerapkan kasih bersyarat, kalau kamu baik sama aku akan baik sama kamu. Tapi kasih yang harus menjadi milik dan bagian kita orang percaya adalah kasih yang tidak bersyarat, kasih walaupun kamu tidak baik sama aku tetap baik sama kamu. Walaupun kamu tidak mengasihi aku, tapi karena kamu adalah pasangan hidupku, kamu adalah keluargaku, aku tetap mengasihimu. Dan yang kedua adalah kesetiaan, Bapak Ibu sekalian.
Ayo jadi orang yang setia, Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, ini bukan masalah bisa atau tidak bisa, tapi ini masalah mau atau tidak mau. Katalah itu adalah perintah. Tuhan memberikan perintah kepada kita karena ada Roh Kudus yang menolong kita. Jadi menjadi orang yang penuh dengan kasih, orang yang setia dan diterapkan di dalam keluarga kita masing-masing, itu adalah perintah Tuhan agar kita memiliki keluarga yang tangguh. Ya, kesetiaan dalam pernikahan antara suami dan istri, kesetiaan dari anak-anak untuk menghormati papa mama mereka, untuk menghormati orang tua mereka, itu adalah pilar utama keluarga yang tangguh. Ya, ada 3 kesetiaan yang harus kita terapkan dalam hidup kita sehari-hari. Ya, ada 3 kasih dan kesetiaan yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, kepada Tuhan. Ya, kita harus mengasihi Tuhan juga dengan kasih yang tak bersyarat. Meskipun doa-doanya belum dijawab oleh Tuhan, meskipun belum ditolong oleh Tuhan, aku mau tetap mengasihi Tuhan. Setia sama, ya kan? Tuhan berkata bahwa kamu nggak setia, aku tetap setia, ya, karena aku adalah Tuhan. Nah, kita sebagai anak-anaknya juga harus memiliki kesetiaan itu, Bapak Ibu sekalian, dipraktekkan dalam hidup sehari-hari. Kita harus setia juga kepada Tuhan. Kasih dan kesetiaan itu juga harus ada di dalam keluarga kita. Ya, suami dan istri harus saling setia satu dengan yang lainnya dalam suka dan duka. Anak-anak juga harus mengasihi dan setia kepada orang tua mereka masing-masing, karena kita ini nggak ada yang dilahirkan oleh dari batu, ya. Maka itu anak-anak, engkau harus lihat bahwa orang tuamu itu adalah anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Memang tidak ada orang tua yang sempurna seperti anak-anak, tidak ada yang sempurna. Tapi supaya kita selamat, kita memiliki rumah tangga yang tangguh, yang tidak rapuh, maka anak-anak juga harus setia, harus mengasihi papa mama mereka. Nah, orang tua juga harus mengasihi dan setia kepada anak-anaknya. Ya, mengasuh mereka dengan setia, mengasuh mereka, mendidik mereka, memperhatikan mereka dengan setia. Sebuah keluarga, ya, yang dibangun atas kasih dan kesetiaan, percayalah, tidak akan tergoyahkan oleh badai kehidupan. Sebuah keluarga yang tangguh itu bukanlah keluarga yang sempurna, tetapi keluarga yang tangguh, yang berdasarkan kasih dan kesetiaan, kalau ada apa-apa dalam hidupnya, selalu kembalinya kepada Tuhan, selalu kembalinya kepada firman Tuhan, selalu kembalinya kepada Alkitab. Karena Tuhan dan firman itu adalah satu-satunya pedoman dalam hidup orang yang percaya. Nah, anak-anak harus belajar kesetiaan, bukan dari kata-kata yang diucapkan oleh ayah ibunya, tapi ayah ibunya harus memberikan contoh dan keteladanan kepada anak-anaknya. Saya seringkali katakan bahwa action speak louder than word, ya. Perbuatan itu berbicara jauh lebih hebat daripada perkataan, ya.
Jangan kita jadi orang yang NATO, ya. NATO itu singkatan dari no action talk only. Omong doang katanya, ya. Jadi kita ngajarin anak-anak tentang kasih dan kesetiaan melalui praktek, bagaimana suami istri saling mengasihi, bagaimana papa dan mama anak-anak mereka ini melihat orang tuanya saling setia satu dengan yang lainnya, apapun yang terjadi. Kita lihat di dalam kitab Kejadian pasal 6, bagaimana keluarga Nuh. Wow, keluarga Nuh itu ciami, bagus banget Bapak Ibu sekalian. Ketika orang pada zaman itu ya sering mentertawakan Nuh dan keluarganya, tapi Nuh dan keluarganya itu keluarga yang kompak, Bapak Ibu sekalian. Mereka saling mengasihi, mereka saling setia satu dengan yang lainnya. Dan lihat, waktu air bah itu datang memusnahkan seluruh dunia ini, keluarga Nuh diselamatkan. Hari ini Tuhan mau setiap kita, siapapun kita, dimanapun kita berada, apapun masalah yang kita hadapi, Tuhan mau kita semua memiliki keluarga yang tangguh di zaman yang rapuh itu. Kuncinya adalah pada kasih, kasih agape, kasih walaupun, kasih tak bersyarat, dan kemudian kesetiaan. Ya, kita harus mengasihi dan setia kepada Tuhan, kepada pasangan hidup kita, kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, dan anak-anak mengasihi Tuhan, mengasihi, dan setia juga kepada papa mama mereka. Dan saya percaya, Mazmur 133 ayat pertama sampai dengan yang ketiga pasti digenapi dan terjadi dalam hidup kita, yaitu berkat-berkat akan Tuhan perintahkan untuk dicurahkan dalam keluarga rumah tangga kita masing-masing. Kalau pada zaman Nuh, keluarga Nuh diberkati oleh Tuhan karena mereka saling mengasihi dan saling setia satu dengan yang lainnya. Saya percaya hari ini kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita mempraktekkan firman Tuhan, saling mengasihi, saling setia di dalam keluarga kita masing-masing, maka keluarga kita pun pasti diberkati jauh lebih hebat daripada zaman Nuh itu. Amin. Mari kita berdoa. Materaikan kebenaran firman Tuhan ini. Oh, Engkau sungguh baik, Bapa. Engkau kepingin, Engkau mau agar setiap kami memiliki keluarga yang tangguh di tengah-tengah zaman yang rapuh ini. Maka itu sekali lagi Allah Roh Kudus tolong pimpin setiap kami untuk kami terus selalu dan selalu kembali kepada Tuhan. Boleh banyak masalah dalam keluarga dan rumah tangga kami, tapi melalui kebenaran ini kami mau menjadi orang-orang yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan kesetiaan dan dipraktekkan dalam kehidupan kami masing-masing. Biarlah ego kami, keakuan kami mau salibkan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Tidak ada lagi gengsi-gengsi untuk kami mengasihi dan setia kembali kepada pasangan hidup kami, kepada anak-anak kami, kepada orang tua kami, lebih-lebih kepada Tuhan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.